Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi denganku di Hanawa Channel. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Kali ini aku bikin bolu santan pandan. Ini super menul, super gembul, walau cuma 2 telur. Lihat dulu ya cara bikinnya seperti apa dan bahan apa saja yang aku pakai. Yuk kita bikin sama-sama. Siapkan mangkuk kecil, tambahkan air 135 ml dan 1 bungkus santan kemasan 65 ml. Kemudian ini kita aduk merata. Jadi di sini akan kita dapatkan larutan santan sebanyak 200 ml. Ini kita sisihkan terlebih dahulu. Siapkan wadah bersih. Ada 2 butir telur berukuran sedang cenderung besar. Pecahkan dan masukkan ke dalam mangkuk. Tambahkan 180 gram gula pasir, kalau mau lebih manis boleh ditambahkan. 1/4 sendok teh garam dan 1/4 sendok teh vanili. Kita masukkan ke dalam mangkuk. Setengah sendok teh emulsifier. Di sini aku memakai SP. Kalau kalian mau ganti dengan Ovalet atau TBM juga boleh. Kemudian semua bahan ini akan kita mixer dengan kecepatan rendah. Diperhatikannya teman-teman, karena ukuran gula lebih besar atau lebih banyak dari telur, jadi ini kita mixer menggunakan kecepatan rendah saja hingga adonan mengental. Karena kalau kita pakai kecepatan tinggi, adonan akan lebih cepat mengental, tetapi gula belum larut ya teman-teman. Jadi itu nanti akan mengakibatkan kuenya menjadi bantat karena ada endapan gula di dasar adonan. Ini kita mixer kurang lebih hingga sampai 5 menit. Nah, seperti ini udah 5 menit aku mixer. Konsistensinya seperti ini ya teman-teman. Dia kaku tapi masih bisa turun dengan perlahan. Tetapi gulanya belum terlalu larut. Langsung aja aku tambahkan larutan santan yang kita siapkan di awal tadi. Ini kita masukkan secara bertahap. Kita mixer dengan kecepatan rendah. Jadi dengan cara ini gulanya bisa larut ya teman-teman. Kita masukkan lagi larutan santannya. Karena kalau kita masukkan semuanya dikhawatirkan nanti adonan langsung turun ya teman-teman. Jadi kita masukkan larutan santan secara bertahap. Nah, untuk yang tahap ketiga ini aku masukin semua. Kemudian ini secara perlahan kita naikkan ke kecepatan yang sedang ya teman-teman. Dan ini kita mixer sampai adonan agak mengental. Nah, kalau udah mengental ini kita matikan mixer. Kita masukkan tepung terigu protein sedang sebanyak 200 gram, setengah sendok teh baking powder. Ini sambil kita saring untuk menghindari bahan yang bergumpal. Nah, ini aku aduk-aduk aja secara perlahan. Mixernya tidak aku nyalakan. Kalau udah agak rata, aku masukkan semua sisa tepungnya. Ini kita aduk dulu seperti ini ya teman-teman, jangan dinyalakan dulu mixernya agar nanti ketika mixer menyala tepungnya tidak berhamburan. Nah, kalau udah ini kita nyalakan mixernya di kecepatan rendah sampai semua adonan menjadi rata dan tidak perlu terlalu lama. Kalau terlalu lama dikhawatirkan adonannya akan turun dan mengempis. Jika sudah merata seperti ini, kita matikan mixernya dan kita sisihkan. Konsistensi adonan itu kental ya teman-teman. Kemudian tambahkan 45 ml minyak goreng. Selanjutnya kita bantu lagi mengaduk menggunakan spatula untuk memastikan adonannya sudah tercampur dengan baik, tercampur dengan merata. Dan untuk memastikan agar tidak ada endapan minyak di dasar adonan, agar nanti hasil kuenya dapat mengembang dengan sempurna. Nah, ini konsistensi akhir adonan itu terlihat sangat lembut. Jika kita angkat spatula dia akan turun membentuk lipatan pita. Kalau sudah selesai, ini akan kita sisihkan. Siapkan wadah, kemudian adonan akan kita bagi dua.
Kalau sudah selesai, kita bagi adonan menjadi dua bagian. Yang satu bagian yang lebih sedikit itu kita tambahkan pasta pandan, tetapi mohon maaf ketika memasukkan pasta pandannya tidak ke-record. Nah, seperti ini, adonan yang kita tambahkan pasta pandan lebih sedikit daripada adonan yang polos. Kemudian yang adonan pasta pandan aku tambahkan 2 tetes pewarna kuning agar nanti warna hijaunya itu lebih cantik ya teman-teman. Kemudian ini kita aduk hingga merata, dan pasta pandan yang kita gunakan adalah sebanyak 1 sendok makan. Kemudian aku siapkan loyang. Ini aku pakai loyang cetakan seperti ini ya teman-teman, cetakan puding seperti itu. Kemudian kita oles tipis dengan minyak goreng. Nah, selanjutnya aku tuang adonan pandan terlebih dahulu. Untuk menuang adonannya ini tergantung selera kalian masing-masing ya teman-teman, tidak harus seperti di video, tapi di sini aku tuang selang-seling dulu seperti ini. Nah, setelah adonan putih kita tuang di sela adonan pandan, aku tuang lagi adonan putih di atas adonan pandannya secara merata. Setelah rata, tuang lagi adonan pandan, begitu seterusnya sampai adonan habis. Untuk loyang cetakan, kalian terserah saja teman-teman pakai loyang apa aja, tergantung atau sesuai dengan selera kalian masing-masing. Resep ini dijadikan sebagai resep bolu mini ekonomis, juga cocok banget teman-teman, hasilnya juga pasti cantik banget. Nah, kalau sudah selesai semuanya kita tuang ke dalam loyang. Ini aku ratakan dulu seperti ini menggunakan sumpit. Kemudian kita hentakkan loyang untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan. Ini siap kita kukus, masukkan ke dalam kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya selama kurang lebih 35 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Jangan lupa tutupnya dialasi kain bersih agar tidak ada uap air yang menetes di atas adonan. Nah, setelah 35 menit kita kukus, ini kita buka tutup kukusan. Wow, hasilnya cantik banget, kelihatan menul, mengembang dengan sangat sempurna. Langsung aja kita angkat dari kukusan. Nah, ini dia hasilnya bolu santan pandan yang kita bikin hari ini udah jadi. Wangi banget, menul gembul walau cuma 2 telur. Dan setelah dingin langsung aja kita potong-potong sesuai selera. Nampak dari potongannya udah terlihat ya teman-teman kalau bolunya ini emang sangat lembut banget. Aroma santan dan pandannya juga wangi banget. Nah, seperti ini teman-teman, tekstur dari bolunya ini sangat halus, pori-porinya sangat rapat, sangat lembut, dan ketika dimakan ini kurasa bolu ini lumer ya teman-teman, jadi cocok banget buat anak-anak yang suka bolu, cocok banget kita hidangkan buat keluarga tercinta. Pokoknya enak banget. Resep dan keterangan lengkap sudah aku tulis di kolom deskripsi. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Sekian videoku hari ini, terima kasih sudah menonton hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.